Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita dengan melanjutkan menjawab pertanyaan saudara-saudara sekalian. Tapi sebelumnya saya tawarkan buku ini. Ini adalah buku landasan untuk belajar teologi dasar kita. Ini adalah wahyu khusus di zaman dalam Taurat. Jadi sini saya jelaskan semua mengenai nubuat-nubuat dan simbol-simbol mengenai Kristus yang ada di dalam kitab Taurat Musa. Ini adalah seri teologi dogmatika Alkitab Ortodoks jilid 1B. Ini jilid 1C. Ini adalah wahyu khusus, menubuat-nubuat dan simbolisme serta penampakan Kristus yang ada di dalam kitab mulai dari zaman Raja Daud, raja-raja Israel dan para nabi. Saudara akan tertolong untuk mengerti kaitan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, bahwa Kristus itu sudah ditubuatkan dalam perjanjian lama sebelum kedatangannya di dalam perjanjian baru. Terima kasih. Kita akan lanjutkan pertanyaan kita berasal dari Pak Dedi. Pertanyaannya, siang Romo Haji, saya lagi belajar mengenai bagaimana menyikapi kemahatauan Allah secara ortodoks. Mohon pencerahannya Romo. Di dalam Kejadian 2:16-17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau makan, engkau memakannya pastilah engkau mati. Ketika Tuhan Allah memberikan perintah itu, apakah Tuhan Allah sudah tahu dalam kemahatauannya kalau manusia itu akan melanggar dan makan buah itu, Romo? Mohon maaf kalau pemilikan saya jelimet, Romo. Terima kasih Pak Dedi. Ini bukan masalah jelimet, tetapi ini adalah merupakan peringatan dari Allah kepada Adam, bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26. Menurut gambar artinya gambar Allah yang adalah firman Allah, Kolose 1 ayat 15, itu adalah pola kemanusiaan dari semua yang diciptakan. Jadi ketika manusia masih dalam keadaan murni ketika diciptakan, kalau dia mengikuti polanya, yaitu mulai gambar Allah, dia memiliki kemuliaan itu. Dia memiliki keabadian yang seharusnya disediakan pada manusia. Namun keabadian itu perlu berkembang menjadi permanen, yaitu mencapai derajat seperti rupa Allah. Nah, derajat seperti rupa Allah itulah yang dikatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi tujuan daripada diciptakan menurut gambar Allah itu adalah secara pelan-pelan melalui ketaatan manusia bisa mencapai keabadian. Namun untuk sampai pada titik itu, pada derajat lebih tinggi itu, manusia dites, manusia diuji. Sama seperti ada sekolah untuk naik kelas, dia harus ada ujiannya. Di sini manusia diuji apa? Ketaatannya. Maka dikatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Berarti manusia diberi kebebasan untuk memilih. Tidak jadi masalah. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, nah ini tesnya. Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah kau mati. Lah itu efeknya kalau kamu tidak lulus gitu loh. Kalau kamu tidak bisa taat,
Dampaknya nanti kamu mati loh. Makanya jangan kamu makan itu. Jadi ini bukan masalah kemahatauan, tapi masalah sifat daripada kehendak bebas itu. Melanggar kehendak bebas, ya nanti akibatnya kau mati. Maka Allah memberitahu lebih dulu. Jangan melanggar ya nak. Sebab kalau kamu melanggar nanti kamu akan kehilangan hidup kekal itu. Kalau kamu melanggar kamu akan kehilangan hidup abadi itu. Maksudnya itu. Meskipun Allah juga maha tahu bahwa manusia bisa saja melanggar. Tapi sebenarnya bukan itu yang ditekankan di sini. Bahwa ketika manusia menggunakan kehendak bebasnya secara keliru, dia akan jatuh pada kematian, kehilangan keabadian itu. Itu artinya Pak Edi, bahwa di sini adalah jadi kalau Adam jatuh itu bukan Allah yang salah, karena Allah sudah mengingatkan, kamu sudah diingatkan kok. Jangan itu dampaknya untuk nanti akan ada, kamu kehilangan hidup kekal itu, kamu akan mati itu loh. Jadi itu hanya menceritakan dampak daripada jikalau manusia melanggar daripada ketaatannya kepada Allah. Saya kira itu ya Pak Edi ya. Tuhan memberkati. Shalom. Sedang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.